Bagaimana merawat transmisi otomatis supaya awet dan tidak cepat rusak, dan beberapa hal penyebab transmisi otomatis cepat rusak. Halo bosku, selamat datang di Logo H Otomotif. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana merawat transmisi otomatis baik CVT ataupun AT supaya awet, dan menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi otomatis. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis bosku. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, saat menunggu lama di lampu merah ataupun di kemacetan, posisikan tuas di netral atau parkir saja. Jika sering diposisikan di tuas D ataupun S, lama-kelamaan dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi, karena putaran transmisi tertahan dan tidak tersalur di putaran roda, yang berakibat steel belt molor dan bisa rusak sehingga perlu diganti dengan biaya yang cukup banyak bosku. Yang kedua, saat meningkatkan kecepatan kendaraan, biarkan RPM naik secara perlahan. Jika memang diperlukan untuk menyalip, boleh saja menyentak atau kickdown pedal gas. Tetapi jika sering menghentak atau memaksa CVT di putaran RPM tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada steel belt. Dalam kasus yang sudah-sudah, kerusakan yang dirasakan akan terasa getaran atau hentakan pada saat awal mobil berjalan. Yang ketiga, pada saat mobil melaju ke depan dan akan beralih ke posisi mundur, diwajibkan mobil benar-benar dalam posisi berhenti. Jika mobil belum berhenti sepenuhnya, dapat menimbulkan hentakan dan kerusakan pada poros gigi mundur, karena poros transmisi mengalami gesekan yang berlebih bosku. Yang keempat, dilarang memindahkan tuas ke posisi netral saat berada di jalan menurun. Jika hal itu dilakukan, dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi, karena tidak ada tekanan hidrolik atau pelumasan pada kopling maju. Tekanan hidrolik atau pelumasan terjadi saat berada di tuas mundur atau di tuas D, S, dan L. Walaupun sepele, tapi perlu perhatian khusus bosku supaya tidak rusak. Yang kelima, sejatinya mobil dengan transmisi otomatis CVT diperuntukkan untuk medan atau daerah perkotaan. Tetapi jika sering digunakan untuk daerah yang menanjak atau di pegunungan, akan menyebabkan transmisi tidak awet. Apalagi dengan jumlah penumpang atau kapasitas melewati batas mobil. Jika hal itu dilakukan, transmisi otomatis akan bekerja terlalu keras dan berakibat rusak. Yang keenam, rutin ganti oli transmisi dan jangan sampai terlambat bosku. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi. Kasus yang sudah terjadi, transmisi akan mengalami hentakan berlebih atau bahkan selip, dan terparahnya gear transmisi rusak, bahkan steel belt bisa putus. Untuk jadwal penggantian oli transmisi CVT dianjurkan setiap 40.000 km atau 2 tahun. Untuk transmisi AT sebaiknya 60.000 km atau 3 tahun. Tetapi jika mobil sudah 5 tahun, saya anjurkan untuk mempercepat penggantian supaya transmisi tetap awet. Ganti CVT 20.000 km atau 1 tahun, dan untuk transmisi AT 40.000 km atau selama 2 tahun. Yang ketujuh, jangan sampai salah mengganti oli transmisi. Mobil Honda memiliki 2 varian transmisi otomatis, yaitu AT dan CVT. Untuk itu jangan sampai salah menggantinya. Untuk oli matic ATF Z1, untuk mobil Freed, Jazz GE8, CR-V RE, City, Civic FD, Accord CP. Ada juga tipe ATF DW1 untuk CR-V RM, Brio mesin 1300 cc, Civic FB, dan Accord CR2. Untuk oli HCF2, untuk Mobilio, Brio CVT, City CVT, Civic Turbo, CR-V Turbo, Accord Turbo, Odyssey CVT, Jazz GK, BR-V, VR-V, dan HR-V. Ada juga oli tipe CVT-F untuk mobil Jazz GD, City GD, dan lainnya. Oke bosku, itu saja beberapa hal penting yang harus dilakukan supaya transmisi awet dan tidak cepat rusak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui informasi terbaru.